pagi sahabat Hermina, kembali lagi bersama saya Tania Aprilita di acara podcast Hermina. Sebentar lagi kita sudah menjalankan ibadah puasa. Berkendara sambil puasa bukanlah perkara yang mudah, apalagi harus menempuh perjalanan jauh. Kita harus bisa ekstra sabar menghadapi diri sendiri dan orang lain, serta harus tetap berkonsentrasi. Pada kesempatan hari ini, Rumah Sakit Hermina Wonogiri akan berkolaborasi dengan Satlantas Wonogiri untuk membahas tema tips aman dan nyaman berkendara saat puasa. Yang pastinya pada kesempatan hari ini kita ada narasumber dari Satlantas Wonogiri. Nah, mungkin langsung saja kita berkenalan dengan Ibda Ari Kristanto sebagai Kanit Kamsel Tipcar Satlantas Polres Wonogiri. Wah, panjang sekali nih sahabat Hermina. Gimana Pak Kris? Pak Kris aja ya panggilnya ya Pak? Boleh. Oke. Boleh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kris? Alhamdulillah untuk hari ini biarpun dengan kepadatan sejuta kegiatan yang ada, iya. Tapi masih bisa terbackup semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Itu yang kami syukuri. Pastinya ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk waktunya Pak yang sudah diluangkan untuk berkolaborasi bersama Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Nah, mungkin kita akan sharing ya Pak ya, sedikit tentang informasi bagaimana sih tips aman dan nyaman pada saat menghadapi puasa gitu. Karena dalam kan berkendara, ya dalam berkendara, karena kan memang kalau selama puasa ini apalagi menjelang waktu berbuka ya Pak. Nah, iya. itu biasanya pada fokusnya mulai berkurang. Iya, benar. Sudah mulai ada yang berkunang-kunang di jalan. Iya. Mungkin bisa dibantu share ya Pak ya, sharing sama sahabat Hermina di sini. Nanti kami akan mencoba memberikan tips menghadapi berkendara di saat bulan puasa agar tetap aman di jalan, berangkat selamat, kembali ke rumah pun dengan selamat. Syukur-syukur bawa oleh-oleh takjil. Oh iya bener. Nggih Pak. Iya, begitu. Bisa saya berikan sekarang untuk tipsnya? Oke. Terima kasih untuk Hermina yang telah mengundang kami menjadi narasumber tentang safety riding maupun safety driving di bulan puasa. Yang pertama kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa lancar ya lancar Pak, sampai dengan ditutup lebaran. Ya, selamat pagi. Kami dari Satlantas Polres Wonogiri akan membagikan beberapa tips dalam berkendara. Tentunya saat berpuasa ataupun enggak pun enggak begitu banyak perbedaan. Perbedaan hanya pada kondisi badan prima dan enggak. Karena kondisi badan kita prima, itu otomatis fokus dalam berkendara akan semakin baik. Iya. Sedangkan orang yang berpuasa sedikit berkurang karena kondisi lapar bisa, apalagi cuaca nanti panas terik. Itu pasti mau tidak mau dan suka tidak suka pasti akan mengurangi fokus kita pada saat berkendara. Jadi yang pertama sebelum berangkat sudah pasti kendaraan harus sudah siap, harus sudah ready untuk digunakan. Contohnya ya kondisi ban lah, BBM. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan surat-surat seperti SIM, STNK itu dilengkapi dulu. Itu sebagai syarat dasar berkendara. Yang ketiga, pastikan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Kalau kaki kita sakit juga kan nggak maksimal juga. Iya, benar. Nggak maksimal juga. Apalagi jiwa kita yang sakit kan Bu ya. Aduh, itu membahayakan sekali. Itu. Terus berikutnya tetap fokus. Fokus itu bisa mensikapi dengan berbagai cara biar nggak jenuh. Yang pertama, ada yang sambil bernyanyi. Oh, bernyanyi ya, memecah suasana ya Pak. Suasana. Karena kadang apa? Saat kondisi kita capek, fokus kita berkurang,
apalagi terutama untuk kendaraan roda 4. Pasti di situ akan sepersekian detik ngantuk. terjadi ngantuk. Sedangkan keselamatan di jalan itu sepersekian detik sudah berpengaruh sekali. Iya, benar sekali, Pak. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu pun hampir sama. Jadi masing-masing individu kan punya cara untuk mensiasati bagaimana nggak ngantuk. Tapi paling efektif dengan bernyanyi. Tapi ya jangan keras-keras, nanti dikira. Gitu ya. Iya, benar, Pak. Terus berikutnya yang jelas, berkendara dengan etika yang baik, saling menghormati, apalagi kan bulan puasa. Iya. Jangan pas Nggak sabar ya, Pak, nggak sabar itu nanti malah katanya puasanya batal kalau marah-marah gitu ya. Iya. Jadi harus saling menghargai, saling mengalah intinya. Iya, Karena apa? Keselamatan kita di jalan itu bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita, tapi menjadi tanggung jawab orang lain juga. Orang lain juga. Kita berhati-hati, sedangkan orang lain tidak berhati-hati akan berakibat yang fatal juga, bisa mengakibatkan kecelakaan. Jadi saling menghargai di situ. Apalagi bulan puasa, bulan yang sangat baik untuk saling menghargai, mengatur kesabaran juga ya, Pak. Nah, itu manajemen kesabaran itu yang paling susah. Iya, apalagi di jalan. Kita sudah hati-hati, ada orang lain nggak sabar. Kebetulan kita kesenggol sedikit, kita terpancing emosi. Sudah posone batal. Keselamatan juga terancam. Iya. Otomatis tambah musuh kan, pasti jadi permusuhan. Iya, benar-benar. Alangkah baiknya kita bersabar. Ya selain itu, tetap berhati-hati. Pastikan apabila akan mendahului kendaraan lain, kondisi jalan yang aman. Maksudnya aman. Ayo coba bisa enggak? Maksudnya aman seperti apa coba? Jadi gini, maksudnya aman itu menyalip, bukan pada tikungan. Iya. Yang pertama, yang kedua pada puncak tanjakan, karena dari arah yang berlawanan itu nggak nampak. Itu yang sering terjadi. Apalagi kan, wah iki wis meh buko, buru-buru. Itu banyak sekali kejadian. Jadi memang harus ekstra sabar, ekstra hati-hati di situ. Ya, sabar sebagian dari iman. Iya. Jadi tadi sambil bernyanyi bisa. Kalau memang sudah nggak bisa, alangkah baiknya menepi, istirahat sejenak. Untuk menghilangkan ngantuk ya, atau Pak. mengembalikan fokus yang ada. Tapi biasanya kalau bulan puasa jarang terjadi sih ya orang menepi. Rata-rata maju terus, buru-buru pengen sampai tujuan, buka di rumah, mengesampingkan kondisi badan. Padahal itu sangat berpengaruh sekali pada keselamatan berkendara. Iya, benar sekali, Pak. Jadi alangkah baiknya waktu 5 menit untuk istirahat itu sangat berarti sekali, daripada kita buru-buru ngejar 5 menit tapi malah keselamatan kita nggak terjamin. Lebih baik kita berhenti. Jadi tetap fokus bisa dengan bernyanyi. Iya. Kedua, apabila memang sudah tidak bisa menahan lelah atau fokus sudah sangat berkurang, menepi. Istirahat sejenak ya, Pak. Istirahat sejenak bisa ya. Memang nggak semua orang bisa mengerti kondisi badan saat dimana kita mendapatkan titik fokus mulai menurun. Itu biasanya kita rasakan seperti ini. Apabila kita berhenti di perempatan lampu merah, itu kadang kita merasa kita diam, ada mobil yang maju sebelah kita. Kadang kita merasa, loh, aku kok mundur. Oh gitu. Itu berarti salah satu tanda bahwa fokusnya udah menurun, kita sudah menurun. Ya, itu salah satu tanda. Itu paling gampang itu. Yang kedua, mulai melamun. Jadi nanti gerak kendaraan itu sudah mulai oleng. Baik roda 4 maupun roda 2 itu sudah mulai oleng, itu pasti. Karena fokus kita akan berpengaruh pada tangan. Cara kita memegang kemudi itu sangat berpengaruh. Perasaan kita masih lurus. Padahal apabila ada yang melihat itu sudah mulai goyang. Itu sangat kami sarankan untuk menepi, cari tempat yang aman,
tempat yang tidak berpotensi menimbulkan kemacetan atau kecelakaan untuk berhenti sejenak. Di situ bisa, apabila yang merokok mungkin puasa ya, Iya. cuci muka berarti. Iya, ambil air Cuci wudhu muka. ya Pak. Air wudhu, alhamdulillah kalau air wudhu bagus sekali. Itu dengan cuci muka, duduk sebentar atau melakukan peregangan. Iya, benar, peregangan itu juga Melakukan penting ya peregangan, Pak. iya. Melakukan peregangan itu bisa dimulai dari leher. Karena pengaruh sekali di leher ini. Di leher itu Iya. berpengaruh sekali saat mengemudi. Itu. Yang kedua, alis mata ditekan-tekan. Yang ketiga, jempol jari itu berpengaruh. Ditekan-tekan gitu ya Pak ya. Ditekan-tekan itu berpengaruh ya. Tapi kalau yang tekan ditekan sendiri. Kalau yang kan orang lain biasanya semakin ngantuk nanti. Kayak dipijitin ya Pak. Kayak dipijitin. Nah itu. Jadi banyak sekali cara. Tapi cara yang paling mudah, paling efektif tadi itu. Bernyanyi, menempuh cuci muka, dan memijit pada area-area tertentu. Itu. Karena mau tidak mau keselamatan yang utama. Jadi alangkah baiknya lah kita sedikit terlambat daripada cepat tapi tidak selamat. Iya, benar. Lebih baik sedikit terlambat. Saya kira kalau terlambat pun keluarga juga pasti paham lah, asal kita memberikan keterangan. Pak, Bu, mohon maaf ini karena saya capek, saya istirahat sebentar daripada berbahaya. Iya benar Pak, karena kan memang kalau mendekati waktu berbuka puasa ya, itu otomatis jamnya itu udah pada jadi satu ini, misalnya dari perusahaan ini, dari sini, dari Iya, sini, pada keluar betul. semua nih Pak, udah Iya. ditentu ini, Ted pulang jam 4 lah, otomatis kan semuanya pulang gitu. Iya, jadi berbarengan menumpuk Berbarengan, masuk di badan jalan. Badan jalan kan luasnya hanya seperti itu saja. Sedangkan penambahan jumlah kendaraan semakin meningkat. Iya. Ditambah lagi nanti ada, biasanya kan ada orang-orang hampir pinggir jalan jualan takjil. Ya, masih ada yang makan jalan juga ya Pak ya. Banyak sekali makan jalan. Makanya kalau kurang fokus, kurang hati-hati, berbahaya. Berbahaya. Benar. Alangkah baiknya benar-benar persiapkan. Yang jelas dengan cuci muka itu paling enggak dia 20-30% bisa mengembalikan Fokusnya fokus ya Pak. kita. Paling efektif. Tapi nggak usah berkumur mungkin ya Bu ya. Iya, nanti batal puasanya Pak. Masuk nanti. Berkumurnya pakai air kelapa soalnya. Oh iya. Oke. Baik, mungkin seperti itu sahabat Hermina. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Kris tips aman dan nyaman saat berkendara saat puasa. Safety riding ya Pak ya. Safety riding, safety driving. Safety driving. Jadi memang yang pertama harus tetap fokus nih sahabat Hermina. Jangan sampai fokus kita tidak maksimal sehingga nanti mempengaruhi keamanan pada saat berkendara. Itu tadi ya Pak ya. Betul. Yang kedua, jangan buru-buru berarti ya Iya, Pak ya. betul. Kalau misalnya memang dirasa kita fokusnya sudah mulai turun, kemudian kita kelelahan, lebih baik kita beristirahat sejenak. Jadi tidak usah memburu waktu berbuka puasa di rumah. Betul. Lebih baik terlambat. Lebih baik terlambat, benar. Tapi seperti selamat. kata Pak Kris. Lebih baik terlambat. Yang penting kita selamat sampai di rumah, gitu. Mungkin itu saja Pak Kris untuk sharing kita pada kesempatan hari ini. Iya. Tentang safety riding Safety dan riding. safety driving Iya. pada saat berpuasa. Agar tetap fokus Agar dalam tetap berkendara. Ya. Oke, siap Pak. Betul. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Yang terakhir, jangan lupa berdoa Oh, iya, sebelum betul. berangkat. Itu yang pertama. Kelupaan tadi saya mau menyampaikan. Mohon maaf. Iya, jadi memang pertama kita pasti berdoa terlebih dahulu ya Iya, Pak ya, betul. karena dengan berdoa insya Allah nanti kita bisa dilindungi lah ya Pak Iya. selama perjalanan. Betul. Nah seperti itu sahabat Hermina. Mungkin kami cukupkan untuk podcast kita pada kesempatan hari ini ya Pak Kris. Nanti semoga Terima kasih. kita bisa berlanjut ke podcast selanjutnya, kita membahas tentang tips-tips yang lain dan berlalu lintas ya. Iya benar sekali Iya, Pak. bisa. Gitu Iya. agar semua sahabat Hermina itu paham dan bisa menjalankan bagaimana sih tips berlalu lintas yang baik dan aman gitu. Betul. Memang diperlukan saat ini. Iya. benar. Melihat
angka kecelakaan semakin meningkat. Iya. Itu memang kita perlu. Perlu ya Pak ya. Dan Hermina merupakan terobosan bagus dari Hermina ini. Iya. Terobosan yang bisa saya apresiasi lah, luar biasa. Terima kasih, karena memang salah satu fungsi rumah sakit juga kita sebagai promosi ya Pak ya, promosi dalam bidang kesehatan, tapi tidak hanya dalam bidang kesehatan saja. Mungkin seperti ini kan kita juga promosi edukasi masyarakat tentang pentingnya nih sesuatu yang memang harus kita ketahui. Gitu. Iya, betul. Nah mungkin sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak Pak Kris untuk waktunya. Itu mungkin saya akhiri. Selamat pagi, semangat pagi, semoga bermanfaat.